orang dikatakan pintar, cerdas, itu tidak cukup guru yang mengatakan. Tapi Hmm. ada nggak, ya kan, misalnya tempat dia kuliah yang memberikan saksi dan mencatat sejarah bahwa Ngonten, ngobrolin tema nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Pemirsa, akhir-akhir ini kita mengikuti perkembangan luar biasa sekali dinamika politik dan konstelasi politik di dalam negeri pasca deklarasi capres Anies Baswedan oleh Partai Nasional Demokrat, kemudian mengemuka isu siapa cawapres yang akan kemudian dipilih oleh Anies Baswedan. Saat ini telah hadir bersama saya Bung Imam sebagai analis National News. Bung, Anda tentu barangkali juga mengikuti perkembangan isu terkini betapa kemudian 2024 masih bisa dikatakan masih cukup lama. Tapi konstelasi dan riak-riak dan gimmick-gimmick politik belakangan ini ternyata tak kalah gempita dengan isu persidangan di kasus Yosua. Menurut Anda, Bung, gimmick politik apa lagi nih sebetulnya yang hari ini terkait dengan pencapresan ini, Bung? ya saya pikir apa yang kemudian hari ini kita lihat sebagai sebuah gempita di dalam perpolitikan nasional lebih karena semakin menunjukkan bahwa ada sebagian orang memandang politik itu sebagai sebuah panggung, panggung untuk dia menampilkan sesuatu yang tidak asli, eh, atau sedang ada yang memang melihat bahwa indikasi kepalsuan mulai terbuka luas sehingga mulailah bermunculan beragam atraksi gitu ya, atau bahkan mungkin akrobatik yang dilakukan dalam rangka untuk tetap mendapatkan perhatian dan dukungan masyarakat itu sendiri. Dan kenapa kalau kita bicara soal waktu 2024 masih cukup panjang? Ya, betul. Kalau tidak ada urusan politik, tetapi bagi mereka yang punya kepentingan politik, ini momen yang sudah sangat ibarat orang redaksi harian misalnya, ini sudah seperti jam 12 malam gitu. Jadi semuanya Harus naik cetak, Bung. bekerja begitu. Iya, betul. Ya, bekerja sangat keras, sangat kuat dan mengerahkan segenap tenaganya. Tetapi yang kemudian menarik adalah eh, penontonnya juga sudah mulai menyadari bahwa ada alur-alur cerita yang ada mata rantai logikanya terputus, ada Hmm. yang tertinggal, ada yang dipendam begitu kan. Sehingga ini semakin menarik. Oleh karena itu, menuju 2024 ini kita akan menyaksikan bagaimana para aktor-aktor politik bermanuver dan tinggal nanti dilihat apakah mereka bermanuver secara benar, apakah mereka sekedar bermanuver untuk ya melakukan apa yang cenderung mereka inginkan. Dan Hmm. itu kalau sampai betul-betul lepas dari keinginan dan kesadaran publik sekarang, saya pikir itu akan terjungkal di masa yang akan datang, tepatnya di sebelum 2024 ya Ya. boleh jadi akan terjungkal seperti itu. Nah, ini tentu saja akan mengalahkan pemberitaan dari kasus Joshua karena Ya, memang ya. ya aspek politik ini seperti banyak ahli mengatakan ya ahli ilmu politik mengatakan bahwa kalau Aristoteles itu bilang master science dalam kehidupan itu adalah politik. Artinya Master setiap Science. ya master science bukan dalam pengertian saintifik ya. Ya. Artinya setiap tarikan hidup manusia itu hubungannya dengan politik. Hmm. Ya, kalau misalnya eh, seseorang dia berangkat kerja tidak sempat sarapan di rumah, kemudian dia membeli bubur ayam, ya, atau membeli makanan untuk sarapan, ya, kalau dia misalnya beli ayam goreng, maka harga minyaknya untuk menggoreng, termasuk tepungnya, itu adalah buah dari kebijakan politik. Jadi masyarakat memang pasti belakangan akan semakin memberikan eh, pengawasan, pengamatan terhadap politik itu sendiri.
Karena sudah mulai dewasa sepertinya rakyat Indonesia di dalam memandang politik itu sendiri. Di situ ada semacam proses yang panjang, dan di sini kemudian barangkali juga masyarakat atau publik bisa menilai secara lebih lebih jernih siapa yang akan mereka pilih, karena proses ini kan masih panjang. Di situ nanti Mhm. mungkin masyarakat bisa melihat otentisitas seorang calon. Bagaimana menurut Anda, Bung, terkait dengan tapisan-tapisan masyarakat ini? Ya, kalau alat ukurnya adalah waktu, tentu saja masyarakat punya cukup ya kesempatan untuk menilai, Ya. membandingkan, termasuk nanti memutuskan begitu ya, Hmm. siapa yang menurut mereka relevan begitu. Tetapi secara logika, siapa yang akan cenderung dipilih? Ya seperti umumnya manusia. Hmm. Pertama, tidak satupun manusia itu suka kepada orang yang berbohong. Ya, Ya. jangankan eh, kepada manusia gitu ya. Hmm. Anak kecil yang berbohong itu kita tidak suka. Nah, apalagi kalau itu orang dewasa berbohong. Artinya Artinya siapa yang masyarakat tidak memang tidak suka yang KW gitu ya? oh itu sudah pasti ya. Sifat manusia itu suka pada yang Yang asli orisinil ya, gitu yang ya. asli, Ya, jangan yang yang KW. asli gitu. Yang jangan KW-KW gitu. Ya. Apalagi yang kemudian terlalu banyak lipstick gitu ya. Ya, Hmm. tebal, sangat tebal lipstiknya. Ya mungkin warnanya menjadi sangat mencolok, tapi Ya. apalah yang kemudian bisa ditampilkan oleh sebuah lipstik gitu ya. Apalagi kalau kemudian masyarakat melihat lipstiknya tebal, tapi sisi yang lain tidak combine gitu ya, tidak seimbang. Nah Ya, ya, ya. ini akan menjadi sesuatu yang masyarakat sekarang udah bisa tertawa lah melihat politik itu Hmm. dan akan ya akan terseleksi secara alamiah nanti. Hmm. Mana orang-orang yang betul-betul menjadikan politik sebagai jalan pengabdian, jalan perjuangan dan pengorbanan, dan mana politisi yang menjadikan politik ini sebagai cara untuk menumpuk kekayaan. Itu akan kelihatan. Itu akan kelihatan. Dari sejumlah tokoh yang kemudian namanya mengemuka, ada AHY, ada Ganjar, ada kemudian Puan Maharani, dan sejumlah tokoh yang lain. Bagi Anda, tokoh-tokoh ini masih relevan nggak? Kalau misalnya Ya, secara subjektif Anda menilai secara personal para calon ini. ya saya pikir kalau kaitannya dengan kita bicara tentang misalnya ini Hari Sumpah Pemuda ya, Ya. kita berharap memang orang di bawah 60 tahun lah. Ya kalau Ah, perlu di bawah 50 tahun gitu. yang usia Dan lebih nama muda ya. ya nama-nama itu ya saya pikir sangat relevan. Terlebih memang dari beragam survei yang dilakukan, nama-nama itu selalu masuk nama-nama yang hadir di dalam survei. Sekalipun nama Puan ini cenderung belum bisa mengalami apa namanya Dongkrak ya. peningkatan perolehan ya, Iya. peningkatan perolehan dari beragam lembaga survei. Tapi kita harus tahu bahwa lembaga survei itu adalah satu lembaga yang bekerja tidak seutuhnya independen gitu. Kalau Hmm. kata peneliti LIPI itu Siti Juhroh ya kan, Iya. ya kalau misalnya mau fair, kemudian ingin publik percaya secara utuh dengan hasil risetnya ya disebutkan siapa yang mendanai begitu Iya, kan. iya, iya. Jadi kita juga harus cermat hari ini. Hmm. Apakah nama Puan yang selalu di bawah itu adalah hasil yang original Hmm. merupakan temuan dari lembaga survei atau itu juga ada upaya tertentu sehingga Puan tidak bisa dinaikkan sebagai calon presiden dari PDIP karena hasil Iya. surveinya jeblok terus misalnya gitu ya. Hmm. Jadi ada banyak sisi kritis yang kita bisa libatkan. Karena dalam konteks kita melihat kandidat-kandidat yang muncul, tetap ya aspek keadilan harus kita munculkan. Iya. Jangan ada kita membenci seseorang gitu ya. Iya. Jangan ada kemudian kita tidak suka. Bahwa kemudian ada kesalahannya ya dicatat saja. Dan kalau memang tidak suka ya cukup tidak dipilih begitu kan. Tapi di dalam politik kita tetap ingin politik kita ini betul-betul berketuhanan yang Maha Esa. Iya. Artinya apa? Semua proses yang ada itu tidak mengabaikan norma-norma yang sangat penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pertama tentu saja itu adalah kejujuran. Saya Hmm. kira-kira seperti itu. Ya, norma itu akhirnya juga masuk ke aspek-aspek legal formal, termasuk kalau misalnya kasus presiden hari ini yang kemudian digugat terkait dengan ijazah palsu dan lain sebagainya, ini juga tentu di 2024 juga menjadi satu perhatian penting bagaimana politisi betul-betul menghadirkan satu otentisitas keaslian yang bukan hanya
di atas kertas, tapi memang secara apa namanya kiprah dan profil memang real apa nyata bahwa dia itu sesungguhnya ya mereka seperti itulah kenyataannya. Bagaimana Anda Ya. melihat realitas apa namanya seperti ini, Bu? Jadi saya rasa rakyat juga akan melakukan evaluasi dengan Hmm, apa yang selama ini cara mereka melihat politik begitu ya. Dan kalau soal ijazah palsu itu yang menggugat Bambang Tri juga sudah mencabut gitu ya. ya, Karena ya sebenarnya soal ijazah itu palsu atau tidak ya tidak terlalu penting untuk dibahas ya, sebenarnya. Tetapi bagi seorang yang punya jabatan presiden ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk semua ya. orang menjadi tahu. Hmm, Sekalipun secara hukum ini mungkin tidak bisa kita lihat kelanjutannya karena sudah dicabut kan hmm, begitu. Tetapi masyarakat sekarang sudah mulai memiliki kesadaran bahwa untuk memilih seorang pemimpin itu track record itu penting sekali. ya, Ya, misalnya orang dikatakan pintar, cerdas itu tidak cukup guru yang mengatakan, tapi hmm, ada enggak ya kan? Misalnya tempat dia kuliah yang memberikan saksi dan mencatat sejarah bahwa mahasiswa atas nama ini yang sekarang menjadi calon presiden itu ya, dulu pernah berprestasi di kampusnya misalnya hmm, ya kan? Nah, ya, itu harus ada track recordnya. Bagaimana kemudian interaksi dia pernah jadi apa saja kan begitu. hmm, hmm, Itu penting sekali. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya kesadaran ini menjadi sesuatu yang memang apa ya dalam konteks tuntunan normativitas tertinggi dalam hidup manusia, kalau kita beragama Islam itu adalah Rasulullah, itu hmm, jelas Rasulullah itu mulai dari lahir, ibunya siapa, bapaknya siapa, apa yang dilakukan setiap hari itu jelas semua. hmm, Nah, ke depan publik akan menuntut itu ya, ya. Pada capres-capres yang akan dimajukan tuh, yang jadi kandidat-kandidat itu publik akan minta Anda SD di mana gitu loh. hmm, Karena bagaimanapun itu adalah pengalaman. Kita pernah punya pengalaman gitu. ya, Yang soal ijazah saja belum bisa secara clear bisa dibuktikan dan diakui oleh baik pihak yang menuntut ataupun pihak yang dituntut gitu. Nah, hmm, ini akan jadi sebuah pola baru saya pikir karena masyarakat itu sama seperti individu, dia tumbuh dan berkembang gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, hmm, dia akan memiliki kesadaran, dia akan memiliki kecanggihan dan pada akhirnya semakin aware dengan apa yang penting untuk mereka miliki. Contoh, pemimpin, maka jelas pemimpin itu harus jujur, track record-nya ada, dan memang betul-betul telah memberi bukti. Ya, saya pikir hmm, ini perjalanan dari dinamika bangsa Indonesia yang mudah-mudahan sebelum 100 tahun Indonesia merdeka, ya. ini sudah betul-betul matang gitu ya. Rakyat Indonesia ini matang sehingga bisalah Indonesia ini seperti yang dicita-citakan para pendiri itu. Pendiri bangsa ya. Ya, terakhir nih Bung, peta politik 2024 ini kan belum sepenuhnya terlihat saat ini ya. Mhm. Meskipun kemudian sudah ada deklarasi, lalu kemudian ada figur yang juga menyatakan siap menjadi capres, tapi ini belum terpola, ini belum terlihat betul. Pertanyaan saya, kira-kira seperti apa peta yang diharapkan ke depan ini? Karena di satu sisi tentu masyarakat dengan pengalaman yang telah lalu, kan konstela apa namanya polarisasi dan keterbelahan ini kan luar biasa. Mhm. Harapan kita kan tentu ke depan itu tidak kemudian semakin apa namanya meng mengakar ya, terus menjadi satu keterbelahan yang luar biasa. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ke depannya masih seperti itu ataukah eh ada harapan besar, ada cahaya di ujung di apa ada cahaya di ujung lorong, Bu? Ya, saya pikir rakyat kita juga semakin hari semakin belajar gitu ya. Ya. Polarisasi kemarin itu mungkin kalau kita analisis dari sisi kontestasinya itu hanya dua pasangan memang. Hmm. Sehingga ketika dua pasangan dari awal ya itu memang tajam sekali ya. Tajam sekali bentuk persaingannya dan seterusnya. Nah, kalau 2024 kemudian koalisi antara PKB dan Gerindra itu fix ya Hmm. mencapreskan Prabowo Muhaimin, kemudian di koalisi perubahan yang PKS, Demokrat dan Nasdem juga sama fix menampilkan Anies AHY atau nanti di KIB ya kalau tiga partai ini
yang tergabung ya, Golkar, P3 dan PAN ini juga menampilkan Airlangga dengan siapa nanti itu, apakah nanti PDIP gabung di KIB misalnya, Hmm. katakanlah Airlangga Puan atau Puan Airlangga, maka itu akan sangat baik. Ada 3 kontestan gitu ya, 3 peserta, 3 pasangan yang maju. Nah, ini akan sulit untuk kemudian terjadi polarisasi. Tetapi pada putaran kedua itu nanti kemungkinan polarisasi tetap ada. Hmm. Nah, tetapi kalau kita dari unsur masyarakat terus memberikan narasi bahwa politik itu adalah kejernihan, ya kan? Politik itu adalah tentang kecerdasan, ketajaman pikiran, dan tentu saja juga tentang tanggung jawab. Saya pikir apa yang pernah terjadi pada 2014 dan 2019 akan sedikit tereduksi, ya, karena ada pengalaman yang kemudian membentuk satu pola kesadaran baru masyarakat kita. Nah, kalau misalnya ada 3 pasangan dan di 2 putaran itu nanti misalnya katakanlah antara Prabowo dengan Prabowo Caimin dan Anies Ahaye misalnya ya, nah itu nanti kemungkinan polarisasi akan sulit. Kenapa? Karena dua-duanya adalah tokoh-tokoh nasional religius gitu ya. Tidak kemudian nasional religius melawan nasionalis saja gitu ya. Ya. Nah ini satu hal yang kemungkinan akan terjadi seperti itu. Tetapi akan seperti apa ya kita tunggu karena dari PKB Gerindra itu belum menampilkan siapa sosok yang akan dideklarasikan. Kemudian KIB sendiri juga masih sepertinya alot ya proses lobby yang terjadi di sana. Sementara PDIP ini sedang menghadapi badai internal yang ya bisa dibilang cukup serius. Terlebih ketika ada kelompok yang ingin siapa namanya? Sebentar lu saya batuk. Ya ada kelompok relawan yang kemudian mendoakan Pak Jokowi jadi ketua umum PDIP. Tentu ini akan menjadi sebuah turbulensi tersendiri di internal PDIP karena kita tahu PDIP itu dibangun oleh Ibu Megawati ya dengan darah dan air mata dan PDIP itu memang harus menjadi terah Soekarno. Nah, kalau misalnya betulan Jokowi ini yang nanti akan jadi ketua umum PDIP, ya jelas ini sesuatu yang akan sulit untuk bisa diterima oleh Megawati. Tapi seperti apa akan kita lihat bersama. Siap. Mengingat dinamika politik itu ada yang bisa dibaca secara rasional, tetapi ada dimensi-dimensi tertentu yang rasional tidak menjangkau, tiba-tiba hal-hal yang tidak terduga itu muncul. Dan itulah warna politik selama ini yang terjadi di Indonesia. Cukup kita siapkan saja stok-stok kecerdasan, ya kan? Kita siapkan saja landasan-landasan kedewasaan, sehingga ketika kita melihat dinamika yang ada, cukup kita menggunakan akal sehat saja. Kata Buya Hamka seperti itu. Asyik. Harus kita gunakan akal daripada perasaan, kemudian cinta, benci, dan kasih sayang. Seperti itu. Luar biasa, Bung. Poin Anda tadi bagaimana kita menggunakan akal sehat dalam menyikapi berbagai konstelasi ini, itu juga menjadi penutup perbincangan kita saat ini, Bung. Terima kasih atas waktunya, Bung. Sekali lagi semoga sehat selalu, semoga perbincangan Amin, ini amin. menarik. Pemirsa semua, Amin, amin. terima kasih atas perhatian Anda dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.